Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTC #ngobrol aja. Dan sekarang kita sudah di episode ke-14. Wih, mantap. Sangat konsisten ya, Pak. Sangat konsisten. Karena ya banyak dukungan lah, alhamdulillah. Dan di ngobrol aja kali ini kita kedatangan seorang pemuda. Tapi saya kira mungkin dia jarang nabung ya. Kenapa tuh? Soalnya wajahnya boros. Saya suka poya-poya, Pak. Oh sih. Dan katanya ini pemuda ini tuh paling lucu di tongkrongan katanya. Dan podcast kali ini nih sebenarnya kita akan ngebahas apa? Mungkin ada musiknya nanti, berhubungan juga dengan musiknya, karena bisa dibilang teman saya satu ini adalah seorang seniman. Jadi selain melucu, sudah pasti dia bisa bermain musik. Oke, boleh dikenalkan dulu temanku. Temanku aja baturan kolot. Ya, perkenalkan, nama saya Reza Kacim. Saya sahabat dekatnya Mbah Mici ketika WJS berjaya. Saya Reza Kacim, kebetulan ya bisa main di podcast yang sangat fenomenal ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Sebenarnya podcastnya tuh harusnya dulu waktu sama Uji ya, yang ngomongin komunitas stand up, cuman nggak tahu mungkin melihat peralatannya, podcastnya tuh asik. Enggak, karena waktu itu saya yang nggak maunya tuh sama Ujinya. Kenapa? Nggakin aja gitu, beda kasta saya sama Uji. Ini baru awal-awal tapi udah lucu ya. Waduh. Teman-temannya Waduh. Udah ger. Waduh. Dan Reza Kacim, kenapa disebut Kacim sih? Ada sejarahnya atau ada artinya nggak Kacim itu apa? Dulu Kacim tuh dulu ketika kelas 1 SMP kalau nggak salah, biasa kan siswa-siswa baru tuh pengen akrab tapi gak tahu nama, terus gak bisa basa-basi gitu. Akhirnya pada waktu itu tuh ya asal nyebut aja, ada satu teman asal nyebut, bukan Kacim sih, Kaciu waktu itu Kaciu. Cuman kesini Kacim, kayak gak ada arti sih, gak ada arti dibalik nama Kacim. Tapi sekarang berarti jadi nama panggung, jadi nama akrab gitu ya. Mantap. Karena nama saya tuh ada orang yang manggil Kacim tuh orang-orang tertentu, Bang. Oh iya. Ini kayak sombong. Enggak gini, ada wadah-wadahnya. Kalau yang nama saya kan Reza ya. Iya. Yang manggil Reza tuh biasanya orang-orang baru kenal. Reza getek gitu, anjing getek gitu. Padahal kan itu pemberian orang tua. Iya, pemberian orang. Kan nama saya Reza Agung Nurjaman tuh. Iya. Yang manggil Agung biasanya orang-orang rumah. Jadi kalau ke rumah saya nyari Reza, mereka pada bingung. Oh gitu. Iya, Agung, di rumah Agung. Kalau orang-orang dekat bahkan nggak tahu gitu ya nama aslinya tuh Reza. Saya nu ngaranna Reza di mah ieu. Agung kalau di rumah. Sama Raden. Kita mungkin getek orang. Di mah Raden. Raden. Nah, kalau Kacim yang akrab-akrab gitu. Enggak ada artinya sih. Ada ya. Kirain ada kakak Cim gitu. Enggak ada. Kalau cocokologi mah nama saya Reza kan. Ada anak kecil. Cadel kan. Manggil Reza tuh cadel, karena cadel jadi Kacim.
Reja Kacim. Ja Reja Kacim. Kadel, Bah. Iya, boleh. Silakan minum, Bah. Garing, Bah. Wah, lucu sekali ya. Waduh. Lucu. Ya. Dan Reja Kacim ini adalah pernah menjuarai juara 1 lomba stand up di Sebandung. Namanya itu waktu stand up komedi bukan Sok Suci ya? Sok Suci. Jadi kalau di TV nasional itu kan ada Suci stand up komedi Indonesia. Nah, ini yang Sok Sucinya. Sok Suci, sok-sokan pengen jadi kayak gitulah. Tapi ini udah bener-bener stand up. Kalau lombanya bener gitu ya. Iya, jadi, lombanya bener. Tingkat kabupaten, tingkat Bandung Raya. Bandung Raya. Dan tapi sebelum menjadi juara 1 itu kan season yang kedua ya. Season kedua itu. Di season 1 ini Kacim tuh gagal di Minggu kedua close mic. Tapi masuk dulu 10 besar. Masuk dulu 13 besar, gak tahu 16 besar waktu. Mau masuk 9 besar waktu itu. Berarti cuma main 2 kali. Main 2 kali udah gugur. Apa yang menjadikan keguguran? Ganas bareng, Mbak. Nah, apa budak koran? Ngomong umur berapa? 22 sekarang. 22 berapa? 24. Tapi iya boleh lah. Style, Pak, emang. Saya pengen kelihatan kayak ya maco, dewasa gitu. Biar sebanding sama saya. Iya. Sengaja saya wajah diginiin buat podcast ini. Oke, boleh diceritakan kenapa bisa gugur di minggu. Tapi itu kan awal-awal. Pas season 1 tuh saya juga gak nyangka bakal ditelepon gitu. Karena waktu itu kan ya udah bukan seleksi ya, audisi lah. Yeah. Audisi, gak berharap untuk ditelepon, tapi waktu itu keadaan pas lagi UAS di kelas. Ya pengen geter wae jarang-jarang gitu kan. Asik. Pas diangkat, ini Kacim ya? Iya. Asik. Selamat ya lolos. Kelas saya. Siapa ini, Bang? Ya waktu itu yang jadi ketuplaknya tuh Bintang Emon. Season 1 tuh Bintang Emon. Yang jadi ketuplak. Akhirnya masuk. Karena down waktu itu tuh, Bah. Down karena lihat lawan-lawannya ngeri-ngeri semua. Jadi kan biasanya kayak lomba-lomba stand up pasti umum ya. Yeah. Umum kayak siapa aja boleh ikut. Ini sama, siapa aja boleh ikut, tapi dilihat juga dia aktif atau enggaknya di komunitas. Otomatis yang masuk kejuaraan itu orang-orang yang wah ngeri-ngeri semua gitu. Stand upnya ngeri-ngeri semua. Akhirnya kalah di minggu kedua. Tapi gak jadi masalah gitu. Yang penting masuk dulu lah. Dan di season kedua sebenarnya Kacim udah malas lagi ya. Malas. Season 2 malas. Apa yang menyebabkan udahlah ikut aja gitu. Yang menyebabkan ikut aja tuh yang pacar? Pertama enggak sih. Enggak ada pengaruh pacar di dunia stand up. Waktu itu Abah pernah ngomong lah. Apa? Yang ingin ngiluan deui lah, Cim. Oh, berarti saya motivator. Ya, enggak ngomong dikit boleh. Nyentuh dikit lah kayak manas-manasin lah. Harry kan geus ya masuk 5 besar. Bisa meureun tahun ayeuna. Ditambah waktu itu kan audisinya di WJS. Audisi yang season 2 tuh di WJS. Kacim di WJS audisi? Iya, audisi di WJS. Nah kan anak-anak stand up Ciparai goblok ya. Goblok itu ngadain audisi di sini tapi mereka gak pada ikut. Ya, gak pada ikut mereka. Orang-orang Bandung ikut sini. Iya, orang-orang Bandung jauh-jauh ke sini, tapi anak-anak Ciparainya enggak ikut gitu. Malah jadi panitia gitu. Akhirnya ya berangkat dari era iya ngayakeun audisi bawa bendera Ciparai gitu. Iya, Ciparai bawa audisi di tuan rumahnya di tempat open mic di kandang gitu kan. Kandang sendiri. Gak ikut malu juga gitu kan. Pasti jadi bahan gibahan segala macam. Akhirnya ikutlah dengan materi yang emang sudah disiapkan lah, emang materi khusus lah ya, materi khusus. Akhirnya lolos. Dari situ kayak kalau season pertama saya berpikir untuk juara. Saya berpikirnya tujuan saya masuk sini juara. Tapi season 2 mah have fun aja lah. Nothing tulus lah, have fun lah.
Tapi itu yang menyebabkan iya kayak gak ada beban bah di panggung tuh. Atau karena lawan-lawannya wih lawan-lawannya malah makin berat. Iya ya. Makin berat. Apalagi karena banyak bermunculan. Saya juga lihat banyak yang baru tapi wah langsung pada melejit gitu. Kayak saya pun ya mungkin bagian dari kuda hitam itu gitu. Karena yang awal kan saha sih ya gitu. Dari Ciparai sih ya gitu. Underdogs lah. Di bawah anjing mah. Underwear itu. Celana dalam. Jadi nggak karena lawannya kuat justru bah. Saya agak berpikir untuk jadi juara. Oh iya. Wah lawannya kararuat ya. Mau juara juga nama. Tapi kesini kayak yang orang lain lihat dari saya juara tuh, juara. Tapi ada yang lebih di diri saya tuh ketika beres lomba itu, saya bisa nemuin saya nyamannya di panggung seperti apa. Karena kan tiap minggu tema beda, materi beda. Karena tujuan saya bukan untuk juara, jadi tiap minggu saya bikin materi baru. Oh, jadi lebih rajin. Iya, baru Karena materi lama banyak, cuman kayak nge-challenge sendiri. Tapi nggak ada pikiran, oh ini materi yang udah jadi gitu, udah lama, nanti simpen di final. Kayak banyak yang kayak begitu kan? Gak ada. Karena waktu itu sempat berpikir kayak gitu, cuman kayak final pasti ayat temaan. Karena saya bukan gak suka sama bridging yang terlalu jauh bah. Misal temanya contoh misal temanya lucu. Waktu itu ente bayi mah ngajelaskeun kurang tersabar lucunya gitu. Kayak temanya Bandung. Oh iya. Saya punya materinya kan rata-rata broken home, cinta, apa. Orang-orang biasanya materi yang udah jadi di bridging, dimasuk-masukin. Kayak saya ini anak broken home di Bandung. Kan boleh, tapi nggak masuk gitu. Terlalu jauh gitu bridgingnya. Akhirnya ya udahlah, materi yang dulu mah kalau masuk ya masukin, kalau enggak ya gak usah dipaksain gitu, biar ngebiasain diri juga. Kayak gitulah bah. Pasti total itu berapa minggu, berapa materi yang selama kompetisi? Selama kompetisi ada 5-6 lah, 5-6. Sama final double ya? Iya, double. Final 2 kali tampil. Waktu final sama siapa aja? Final tuh saya, Dep Kobun dari timur, ya di Badot, Ciwidey, terus Koarsi, satu lagi tuh Raka. Pada kuat-kuat semua, ya, personanya kuat-kuat semua. Saya aja yang nggak punya persona di situ. Wah, pada kuat semua tuh. Oke. Ada yang ya biasanya kalau juara tuh ada yang kecewa biasanya. Kenapa sih Kacim juara? Pasti ada lah, pasti ada. Dikit. Pasti ada. Ada. Siapa? Enggak. Cuman bukan main aman aja licik. Bukan 18 plus boleh, mau sambil ngerokok juga boleh. Gini, jangan sambil narkoba. Yang salah saya sih ya. Yep. Ketika beres juara tuh saya kan waktu langsung sibuk kuliah ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan di Bandung, acara promek di Bandung jarang saya kesana. Jadi akhirnya ada statement yang nyebutin, wah ini star syndrome, anjing star syndrome juara. Aduh, juara. Padahal waktu itu posisinya lagi semester di mana praktikum banyak, terus kayak kuliah sibuk di himpunan juga sama. Gitu. Kuliah di jurusan teknik sipil. Yang pengen ngebangun rumah gitu, bangunan. Jangan ke saya, karena saya basicnya bukan di situ. Ikut keinginan orang tua saja. Kalau misal, jadi kuliah tuh bukan karena pengen masuk sipil tuh? Bukan bah, saya pengennya masuk olahraga waktu itu. Cuma dikasih gambaran kalau masuk olahraga gini, kalau masuk sipil gini. Pilihannya cuma 2, jadi polisi atau teknik sipil. Saya gak mau jadi polisi. Karena kalau jadi polisi ikut ke bapak, kalau jadi teknik sipil ikut ke mama gitu. Ya siapa aja yang mau ngegaransi saya, sok. Saya mah bebas wae lah, free transfer gitu. Anak yang soleh juga ya. Iya. Nggak neko-neko lah gitu. Jadi
ini nih, Kacim tuh kan bisa dibilang banyak menghibur orang gitu di panggung atau di kamera itu sering lucu, sering tersenyum, tertawa. Ya sering ceria lah, namun sering gagal dalam hal bercinta. Waduh, anjir panjang ya ngobrol masalahnya ya panjang. Kenapa? Gini bah, kayak kan, banyak itu cewek kalau misalkan, aku tuh suka sama dia tuh karena dia lucu. Wah bangsat. Karena dia sering menghibur gitu. Anjing. Tapi kok malah gagal gitu saya lihat. Gini bah, sebenarnya ada kemunafikan dari wanita bah. Sebenarnya di balik kata wanita. Anjir, di balik kata pengen lelaki yang humoris tuh ya humoris. Cewek mah lebih babari seri kene dibeli make up. Ini untukmu, makasih sayang. Gitu ya. Anjing daripada aing ngajokes kan. Anjing, dasup lah pokoknya mah. Karena ya di balik humoris tuh humoris seperti apa aja. Orangnya seperti apa dulu orangnya gitu. Kalau humoris yang cuman bikin tertawa, ya ada masanya juga yang bikin tertawa kan jadi garing juga gitu. Tapi kan kalau yang memenuhi kebutuhannya, membuat cerah masa depannya, kayak ini nih humoris sesungguhnya gitu kan. Saya maaf Bapak ngehibur pacar orang aja lah. Kalau pacar Anda kaku ya temuin aja saya lah. Pacar Anda boleh tampan tapi gak lucu buat apa aja. Tapi kalau lihat ya biasanya yang lucu-lucu tuh jarang susah dapet jodoh kayaknya. Radit aja sampai umur 34 baru menikah gitu. Nah, tak ada pikiran sampai sana nggak? Ada malahan bah. Karena cowok humoris itu nggak enak buat dijadiin pacar. Enaknya dijadiin temen. Kalau jadi temen kan nggak ada batasan, nggak ada apa ya istilahnya, tekaragok lah gitu. Bahaya namanya baturan aing gitu, mana nyari hati ge aing mah baturan mana. Beda halnya kalau dijadiin pacar. Kalau jadi pacar kan ada masalah nggak bisa diselesain sama humoris, bah. Contoh. Kayak waktu itu saya pernah, bah. Cewek saya tuh selingkuh. Asik. Selingkuh. Dalam anggapan dirinya orang humoris mah ya asik lah, gitu, santai lah. Anjing udah orang humoris kayak boga hate gitu kan. Jadi dia datang ke saya kayak, saya tuh ya pokoknya mah nyatain bahwa dirinya selingkuh. Saya maafin secara verbal saya maafin. Cuman kan perasaan nggak bisa bohong. Akhirnya dia kayak dikasih jalan buat melakukan hal yang sama gitu. Ya udah nanti efek teh selingkuh deui. Goblok. Kok yang dibere jantung main tampedung mana asik. Oke, assalamualaikum. Kita balik lagi di habis break ya. Tadi karena kita podcastnya di alam terbuka, Cim. Jadi ada agak sedikit hujan. Mungkin hujan ini menyertai kesedihan Kacim yang beberapa kali gagal gitu ya dalam bercinta. Kenapa ya? Asa di warnet. Asa di warnet. Aduh kayaknya warnet tuh boleh ya. Urang kan gaptek ya. Iya urang ngomong tapi kadang kurang. Ya gini lah ya, namanya juga kampungan gitu. Tambah billing. Noel paper na lumba-lumba. Kejamanannya itu ya. Kejamanan. Oke, kita lanjut Cim ya. Ya tadi mungkin sedikit cerita tentang perjalanan kisah cinta Kacim ya, yang memang tidak selucu dan seceria komedi-komedinya Kacim gitu ya. Tadi pandangannya itu gimana wanita itu? Iya karena apa ya, lelaki humoris di mata wanita tuh cuman dijadikan kayak pelampiasan lah ya. Bukan pelampiasan sih, kayak memang ada spot khusus untuk lelaki humoris di hidup wanita tuh. Kayak dia beres putus atau banyak masalah atau apa, butuh lelaki humoris. Tapi kalau keadaannya stabil, ekonominya ada, tidak butuh sepertinya lelaki humoris gitu. Untuk apa lelaki humoris? Masih mending kieu bah.
cinta rek hidup ngahakan cinta gitu. Daripada tawa kan naon sih unggal poe rek ngahakan tawa lapar anjing dibere jokes kok. Iya. Jadi memang pandangan orang tuh nggak seperti apa yang mereka lihat gitu. Kacim di Instagramnya lucu-lucu gitu, humoris, juara 1 gitu. Tapi dalam hal percintaan, mohon maaf nih. Iya, Bah, kayak saya juga kan terhitung mantannya banyak banget gitu ya. Aduh, sombong. Enggak, bukan sombong, tapi itu malah jadi bumerang, Bah. Jadi bumerang. Karena image mantan yang banyak tuh pasti playboy. Ya, benar-benar. Pasti cowok yang enggak benar gitu kan. Cuman ya kalau berbicara pengalaman, wah mun aya PT anu bisa ngalamarna pengalaman cinta jigana orang asup langsung jadi HRD. Karena dari SD saya mengenal cinta tuh dari SD. Dan ini jadi nggak bahas percintaan, nggak apa-apa ya. Jadi pencarian wanita di hidup Kacim ini untuk apa sebenarnya? Kalau dulu untuk penasaran gitu, kayak apa sih pacaran gitu apa. Kayak dulu di fase nyepeng leungeun nepi ka kesangan wae deg-degan gitu ya. Pacepeng-cepeng leungeun kesangan bentar ya susut heula gitu cengengan deui. Ada di fase itu. Ketika sering berjalannya waktu ya fase itu terlewati dan itu adalah hal yang biasa gitu kan. Adalah hal yang biasa. Untuk saat ini, detik ini saya nyari cewek tuh nyari pacar. Ya. Malah sebelum kita melangkah ke kisah, saya mah nanya dulu dia mau nawarin luka apa gitu. Iya. Jadi ya tujuan saya jatuh cinta mah ya untuk terluka sih, ya buat apa gitu. Jangan naif lah untuk bahagia, untuk bahagia maneh aja. Karena banyak pengalaman ini yang menjadikan proses Kacim itu sebenarnya lebih dewasa gitu ya. Iya, kalau berbicara dewasa ya mungkin pandangan orang seperti itu. Cuman kayak maunya bobo neangan kabogo neangan anu bisa nganyerehatekeun. Justru kalau ketika kita laki-laki ya, laki-laki tanpa luka mah bukan laki-laki. Asik. Karena terluka heula gitu, kudu terluka heula. Baru tahu bagaimana cara menghargai gitu ketika kita terluka. Nah, ngomong-ngomong soal terluka ini juga pastinya kan proses Kacim dari nol sehingga terus terjun di dunia seni, lucu, jadi juara 1 itu kan nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu kan. Anjir, peribahasa eta ya wae anjir, unggal ganti. Tidak segampang membalikkan bala-bala gitu. Wah. Boleh. Yang penting belum saya dengar lah gitu ya. Belum saya dengar yang penting. Nah, ini boleh cerita, Cem. Jadi dulu dari orang teh sebenarnya lucu gitu, di tongkrongan lucu, terus ada stand up ikut stand up gitu. Boleh cerita enggak prosesnya itu sehingga Kacim dilabeli manusia lucu dari Kabupaten Bandung? Waduh. Sebenarnya gini, Bah, awalnya mah percaya kan bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu saya sering denger. Boleh yang lain enggak? Buah tidak akan jatuh jauh dari Jawa, aana jenah. Iya. Ya kan ada peribahasa kayak gitu. Oh iya. Waktu SMA saya nyoba kayak gitu. Nyoba nyari tahu apa sih kelebihan bapak saya. Apa sih kelebihan ibu saya? Kayak gitu. Kacim tuh sering ngebandingin melihat dulu orang tua gitu ya. Iya. Karena ya di gen saya tuh pasti ada gen orang tua juga. Pastilah. Ada. Tidak mungkin ada gen FM tuh. Tidak ada, gen Halilintar tidak ada. Tidak ada. Akhirnya saya nyari tahu gitu. Kalau saya nurunnya dari orang tua, dari ayah, dari bapak, saya mungkin sekarang bergeraknya di perjudian. Bapak saya mah judi, resep, ngadu hayam jago. Gitu. Karena ya passionnya di situ gitu, judi, main cewek apa ada di bapak saya. Iya, Cim. Wih, waduh. Tempatnya baru nih. Jeung bintang tamu aing ngarepot aja. Oke, Cim, kita lanjut ya. Sebenarnya hari ini tuh podcast tuh ngawur. Karena kita ngobrol aja, jadi nggak tahu kita mau ngobrolin apa.
Yang pasti kita ambil benang merahnya bahwa sebuah proses itu apa, Cip? Sebuah proses itu adalah hal yang perlu tapi terkadang disepelekan. Dan terbukti sama diri Kacim sendiri ya, yang sekarang ya. Apa sih? Ya istilahnya aing can jadina naon ge aya prosesna gitu. Can jadina naon ge kudu make proses gitu, Bang. Kamu hayang jadina naon. Apa pernah ninggalin nu gelo? Pernah ya. Pernah nu gelo nu hits di Majalaya nu kainget ku urang mah nu leumpangna kayang. Kayak di deket pabrik lempangna kayang. Orang-orang pasti melihatnya tuh anjing gelo. Tapi yang saya lihat tuh proses menjadi seperti ini tuh bagaimana? Proses yang dilihatnya, karena untuk menjadi gila pun perlu proses, Mbak. Betul ya. Iya, kenapa dia bisa gila? Jadi prosesnya ada prosesnya ya? Ada gitu kan. Kayak ya terkadang itu yang dilupakan oleh orang-orang, penilaian terhadap prosesnya. Ya, Cim. Suara cak-cak. Karena ini alam terbuka. Alam terbuka. Dulu mungkin dari sejak Kacip, saya nih darahnya di seni, terus lihat ibu sering pidato. Lucu juga nggak ibu? Ya itu karena saya menyesuaikan. Pidatonya lucu kan? Enggak Bang, enggak. Karena menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena naon tuh anjing fungsi pidato di tongkrongan. Benar. Anjing jaga pidato lah. Henteu, Bang. Si Kacip we sina pidato lah. Pidato kemerdekaan ieu anjing. Eueuh, Bang. Nggak ya, pemuda zaman sekarang tuh nggak ada. Lebih suka yang jok-jok seringan ya. Iya, jok seringan. Kayak aduh. Banyak lah. Nggak mau kasih contoh. Ya banyak gitu, kayak di tongkrongan juga jokes yang ringan, tapi yang dimengerti sama tongkrongannya itu doang. Iya. Biasanya satu tongkrongan tuh ada bahan yang gak pernah habis, kayak orang yang dijadiin bahan sama korban lah, nepikeun ka manehna paeh dirupkeun deui ge jadi bahan deui jigana eta. Pasti aya di tiap tongkrongan. Dan dari stand up terus mulai nge-MC. Nah, itu kenapa merambah ke MC? Karena Anda pede gitu, karena saya lucu. Karena duitnya lebih gede, Bang. Itu sih karena kalau berbicara stand up gitu ya. Berbicara stand up tuh ada satu hal yang tidak ada di seni-seni lain. Apa tuh? Orang kudu nyesuaikeun jika ketika di panggung mah orang menjual diri orang untuk orang lain gitu. Karena kayak di musik kan, kayak musik atau melukis ya oke, iya orang nyieun karena ceritana kieu. Tapi beda dengan stand up, ketika orang manggung di WJS dan penontonnya istilahnya ibu-ibu. Kita juga harus nyesuaiin. Jadi jokesnya juga harus bisa menyesuaikan, aman tidaknya ada anak kecil kayak gitu kan. Benar, karena itu yang istilahnya mah yang gak dipunyai oleh orang-orang lucu di tongkrongan. Orang lucu di tongkrongan tuh karena emang yang dengerinnya temen-temennya, tahu siapa dia. Mau jorok, mau kasar juga. Karena temen-temennya udah nerima bahwa dia seperti itu. Kalau di stand up kan kita nyesuaiin dulu dengan pengunjungnya, dengan penontonnya gitu. Dan itu yang hal yang paling sulit ya. Soalnya kan secara penulisan materi kan udah siap. Ketika ketemu orang yang aduh pejabat nih misalnya, pejabat. Mikir lagi gitu, nyusun lagi sampai dirombak lagi itu materinya. Kayak kalau yang baru-baru ikut stand up sih pasti mikirnya ya pejabat, malah mempengaruhi penampilan. Iya. Kalau yang istilahnya udah punya jam terbang atau udah kayak Kacip. Enggak juga. Pasti dijadiin bahan juga pejabat. Gak naib lah pejabatnya, pernah lo unjang anjing mah gitu. Pasti pernah. Justru rasa takut itu harus dilawan. Iya, gitu ya, rasa takut tuh malahan jadiin bahan aja. Udah. Oke, jadi itu yang membuat Kacim untuk mau nge-MC gitu. Mau nge-MC karena enaknya di MC tuh mereka tahu saya mau bawain acara. Ya pastilah. Iya, karena tidak mungkin bawa masalah. Mereka tahu saya mau bawain acara. Cuman MC kan biasanya hanya membawa acara dari satu segmen ke segmen lain. Di situ saya pengen nunjukin bahwa iya nu non formal ge bisa ya. Anu ngaco ge bisa ya. Non formal kayak saya tahun gitu. Enggak kayak seminar kan biasanya orang-orang yang intelek dijadiin MC. Kalau saya kan pernah nge-MC seminar ya
bodoh masa bodoh aing mah. Seminarnya cerdas gitu ya. Seminarnya cerdas, MC-na bodoh. Tenan naon gitu, karena fungsi saya di situ bukan untuk menyampaikan materi, tapi untuk nyambung lah gitu. Tapi habis itu dibayar, maksudnya diajak lagi ya? Diajak lagi. Karena aneh ya, tapi aya geuningannya anjing nuanian nge-MC seminar kieu gitu. Yang hareupeun rektor, ajudan, Bu wali kota. Anjing aing joget-joget naon anjing. Parah lah pokoknya mah. Tapi saya berpikir bahwa ya udah gak usah naik, kalian juga pasti tahu lah orang yang seperti itu ada gitu. Orang yang seperti saya itu ada, udah gak usah naik gitu. Terkadang ya itu yang wah rupen pejabat atau kudu hormat kudu naon. Alah, di mata saya mah semua sama manusia gitu, Bang. Ya masalah gak disukain ya udah. Saya juga gak nuntut kalian untuk menyukai gitu. Yang penting saya tampil sesuai diri saya. Dan jadi itu ya yang membuat apa ya, sebenarnya bukan labelnya bodoh gitu ya, sorry. Jadi seorang MC atau stand up komedian ketika tampil di panggung dia harus membaca situasi panggungnya, siapa orang-orang yang dia hadapi, yang dihadapi kayak. Dan ketika mengeluarkan jokes-jokesnya juga dia harus cerdas untuk memilih seperti itu kan. Memilih lah karena sensitif lah, sensitif. Komo lamun anu nonton teh orang tonggo gitu anu. Nah ieu naon ieu anjing ngobrol. No open no depend, maksud tonggo tuh gimana? Tonggo dalam artian bukan teritorial ya, tapi secara mindset gitu. Mindsetnya teh masih ketinggalan zaman gitu. Zaman gitu kan. Ayo naon sih ngomong sorangan. Saya bahkan pernah stand up. Kan biasanya jelema mun ngahiji jeung baturana mah sok ngadadak garde ka adu, Bah. Iya benar. Ya ngadadak gede ka adu mun ngahiji jeung baturana teh. Saya stand up pernah sambil ngelewat, tuh lucu anjing. Saya kan anjing. Siapa yang lucu mah nonton heula nepi ka beres dulu. Bari ngelewat tuh lucu anjing. Saya anjing kayak dulu lah itu kayak langsung down kayak anjing nain disebut. Padahal ya itu bagian dari proses juga udah. Padahal kita udah capek-capek mikir bikin tulisan materi gitu ya. Ya jawabnya tuh lucu anjing. Anjing yang lucu mah neang nu leuwih mahal tuh. Yang bari ngaliwat ya. Masih mending lah lamun jajan di kafena gitu. Ya disebut gitu ge teu naon, penting tempat kafe nu di tempatan ku urang teh aya feedback lah gitu. Manehna mah aya mah ngalewat tungkul teu lucu anjing. Alah. Oh jadi di luar ngajak parkir teu lucu anjing gini tuh gitu. Aing ngajak pesan heula mah teu naon aing disebut gitu. Pesan heula beakeun teu lucu anjing. Ini terjadi masalah itu mah haters mungkinnya. Tapi emang setiap proses seni itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah itu ya kita harus fokus sama yang suka aja gitu ya. Dan pastinya karena saya juga ngalamin ini di WJS juga kan bikin produk gitu, ada yang suka ada yang enggak. Terus kenapa kita harus mikirin yang enggak suka? Iya benar. Kita pertahanin aja yang suka gitu kan. Terkadang manusia mah selalu nyari hal-hal yang enggak mereka punya. Contohnya hal yang di orang-orang yang suka ke kita jelas ada gitu. Tapi terkadang suka nyari orang-orang yang nasi teresep, kurang kudu nyieun si resep. Jadi pengen semua orang pengen suka ke dia gitu. Cuman ya di mata saya mah gak apa-apa yang suka 3 orang juga. Yang penting dia tahu siapa saya. Asik. Daripada disukai banyak orang tapi diri sayanya bohong gitu. Ya buat apa juga gitu. Buat apa juga, Bang. Mantap. Kameramen ini aman gak? Aman awas ya. Terus kita lanjut nih. Bagaimana sih proses kreatif Kacim sehingga menemukan hal-hal yang bisa dilucukan ketika melihat asbak atau ketemu aing power jauh. Coba lucuin asbak anjing. Di jalan misalkan ada ibu-ibu terus orang kepikiran nyen. Itu waktu itu ada jokesnya yang SPBU terus kan itu lucunya itu bisa disambungin ke hal-hal yang berbau percintaan, padahal SPBU gitu, apa hubungannya kalau kita mikir, nah sih hubungannya SPBU jeung bobogohan gitu ta. Tapi Kacim kok bisa menemukan proses kreatif itu gitu? Kayak kalau rumus ya, berbicara rumus saya nulis,
Saya tuh ini asik nih. Ilmu nih. Ya karena podcast ini nggak cuman kita ngelucu, harus ada intisari. Mungkin di stop dulu 3 menit, siapa tahu penonton mau nyari dulu pulpen sama kertas. Nanti di editing itu. Gak gini Pak, kayak saya nulis materi itu, yang pertama tuh kita harus tahu dulu kita tuh punya apa. Kayak saya kan bawain materi itu broken home, percintaan, sama situasi-situasi yang emang orang-orang ngerasain. Kayak percintaan disambungin sama SPBU. Saya lihat dulu di SPBU hal yang sering dan rutin dan orang-orang tahu apa aja. Yang pertama dimulai dari nol ya Pak. Itu semua orang pasti tahu. Akhirnya gimana saya nyambungin sama percintaan. Di percintaan yang biasa sering diomongin sama orang-orang apa? Kita mulai dari nol ya. Asik. Berarti ada korelasi di situ. Ya, akhirnya ya saya bikin setupnya, bikin premisnya, jadilah materi kayak gitu. Nah itu kan susah, maksudnya kalau kita berpikir gitu ya, disuruh berpikir menulis untuk menyambungkan kedua hal itu kan kadang sulit. Apa itu tiba-tiba jika lucu ya misalkan di jalan atau di WC misalkan. Gak mungkin kan sedang misalkan kita duduk buka buku nulis ini langsung dapat gitu. Ya, kalau saya dalam ya prinsip saya lucu tuh gak bisa dipaksa Bah. Bikin hal yang lucu tuh gak bisa dipaksa. Kayak saya pernah tuh vakum beberapa bulan gak bikin materi karena emang gak ada untuk dijadiin bahan gitu, dan gak mood juga. Takutnya saya maksain untuk bikin materi ya jatuhnya malah ngeubah diri saya. Kayak biasa saya bikin materi dengan format seperti itu, dan sekarang dipaksakan format seperti itu gak ada di otak gitu. Akhirnya saya bikin hal yang baru. Bagus kalau berhasil, cuman kalau gagal ngerubah hal yang udah saya dapat. Kayak saya juga kan dari dulu perubahan-perubahan yang diuntungkan lah untuk saya ya. Kayak percintaan dulu saya pakai punchline-nya itu cie momen. Cie. Jadi bukan tawa yang keluar malah cie gitu kan, kayak gitu. Akhirnya di situ saya ngerubah format saya gimana nih konsep yang biasanya cinta diciein jadi ditawain. Akhirnya ya mau gak mau harus nyari objek ketiga. Kayak percintaan itu kan kayak yang contoh SPBU. Awalnya kan hanya percakapan antar pasangan. Iya betul. Kalau gak dipakai objek atau orang ketiga lah, itu susah nyari pancarannya. Nah ini penonton pasti bingung gimana sih materinya. Asik, boleh dong. Anjing, cek aing pasti kadinya aja. Kan dulu nih pernah ada yang sebenarnya anak baru nih di stand up, anak SMK. Dia kan sebenarnya baru banget gitu ngelucu. Tapi dengan Kacim ngasih informasi bisa jadi lebih lucu gitu. Waduh, salah Febri. Anjing saran teh aing mah eureun lah ulah stand up. Fokus we ngedit lah. My skill didinya geus fokus ngedit. Stand up geus tong minuan pasaran urang. Berarti orang itu menang ya? Boleh lah, Abah boleh karena banyak bahan-bahan yang bisa dijadikan. Karena Anda di sini. Iya, kandang anjing, jago kandang bapak-bapak ieu mah. Ya kayak materi ya Pak. Iya betul. Karena orang bingung SPBU percintaan apa sih? Kayak gini materinya tuh. Saya pernah pacaran, sering pacaran bahkan. Pernah satu waktu saya pacaran sama cewek yang ngekang. Segala sesuatu dilarang. Kayak waktu itu saya ketemu mantan saya bilang, "Sayang, aku gak suka sama cowok yang ngerokok, paru-parunya aja gak dijaga apalagi aku." Ya udah sayang, aku matiin. "Sayang, apalagi aku gak suka sama cowok yang kalau lagi ketemu malah main HP." Ya udah aku matiin. "Sayang, apalagi aku gak suka sama cowok yang kalau lagi ketemu malah potret-potret, foto-foto gak jelas." Ya udah aku matiin. "Tapi ingat sayang, kok kamu ngekang kayak pom bensin? Emang kenapa?" Secara itu kieu lah. Ya udah kalau gitu mending kita putus aja. Ceweknya langsung bilang gini, "Sayang, jangan pergi. Kita mulai dari nol jika pom bensin." Emang kenapa pom bensin? Pom bensin juga dimulai dari nol ya. Kayak gitulah.
di pom bensin kan ulah ngarokok. Oh iya. Di pom bensin ulah nyewa HP, ulah main kamera. Kok anjing ngekang juga pom bensin? Nah, itu proses cerdasnya itu. Goblok gawe poho. Mata di sorangan aing poho anjing. Poho ka anak eta juga poho ka anak. Dan itu ya jadi seorang komika cerdas tuh ya itu bisa memasukkan hal-hal yang itu jadi sebuah komedi gitu. Padahal hal-hal yang biasa kita ketemu setiap hari gitu. Dan jujur aja saya juga sering banyak konsultan sama Reja Kacim ini. Mungkin teman-teman yang suka nonton saya di YouTube, jadi ini jadi promo YouTube saya. YouTube keluarga Shimichi ya, Shimichi. Nah itu beberapa komedinya juga saya konsultasi dengan Reja Kacim. Di Instagram juga ada lah beberapa dan di stand up juga saya banyak dibantu juga sama Kacim. Saya inginlah Abah bikin YouTube tuh nggak kayak YouTuber yang lain gitu. Gimana? Komedinya nggak cerdas gitu, kayak jiplak-jiplak anekdot, jiplak-jiplak keadaan yang emang dulu pernah ada yang bikin itu dibikin lagi di remake gitu. Dan benar-benar kita bikin komedi yang fresh banget, baru kita bikin. Mending nggak lucu tapi bikinan sendiri daripada lucu ngejiplak. Jadi terima kasih Lord of the King of the funny, the God of the comedy. The King mah aja doain kata The King mah. Enggak lah, saya itu biasa sih suka merendah. Waduh, saya juga merendah untuk merokok ya. Sudah 4 kali kita di heckling. Dari hujan 2 kali, pindah tempat, dan terakhir kamera mati dan audionya mati. Musibah di podcast ya anjir. Gak apa-apa, karena proses itu banyak nyambung, disambung-sambung anjing HD. Proses kesalahan itu teknik disambung-sambung HD, halus bener ngawasan siapa. Banyak ya karena proses itu banyak menghadirkan rintangan tantangan ya. Berbicara proses ngeri lah pokoknya. Tapi banyak sih yang karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka instan gara-gara mungkin keadaan yang gadget yang enggak, Orang enggak sepakat orang itu. Enggak. Semua hal yang diciptain tuh enggak instan. Malahan TikTok anu kikian wae ge eta teh proses proses ya. Karena mun ieu nanti kuat pas gitu kieu terus silat jadina. Kamu latih challenge everything has changed. Itu proses juga ya? Proses nu kitu ge proses, tapi nya nu goreng-goreng nu alus-alus. Tapi nu goreng teu sadar diri gitu. Not. Not. Gelis sih. Tapi kan cuman gitu-gitu doang gitu. Saya yang bikin skrip capek-capek gitu. Viewernya dikit. Gimana ini? Di mana keadilan dunia? Sebenarnya itu udah adil, Bah. Adil. Coba kalau misalkan dibalik. Gimana? Abah punya visual yang enak dilihat, tapi gak punya keahlian bikin skrip. Pilih mana? Iya ya. Nah, karena ya balik lagi ke kita. Kita ya kapasitasnya di situ. Berarti itu Rick, jangan menyalahkan konten tapi salahkanlah keadaan muka kita. Salahkan bintang tamu salah, makanya ya aing mimiti. Jola banyak kejadian-kejadian yang waduh tidak direstui alam anjing datang ke dia aing. Tapi abis kita pindah nggak hujan ya? Iya, emang cobaan nih anjing, emang cobaan. Emang cikan orang tes anjing, iya, berbicara proses. Coba kalau kita tadi tahan dulu gitu ya. Set panggungnya tetap yang di studio 1, ini studio 3. Iya, jika nama haram hukumnya Reja Kacim syuting di sana, ada tulisan MTC di dia we cenah tah kuat. Soalnya si Kacim sok nge-roasting ieu kuat ieu. Anjing karma aing tempat kana jadi di dia. Oke, ngomong-ngomong sekarang di kontennya Reja Kacim ini buat editornya silakan diedit. Ini Instagram Kacim ya. YouTube nggak ada YouTube ya? YouTube nggak punya kayaknya. Berarti cuma Instagram aja. Aya editor kayak ngedit. Ada. Kayak ombak gitu. Kayak ombak tadi. Bisa ada. Mau ada apa coba? Perahu Nabinu. Ada siu. Nah itu ya. Apapun di podcast MTC ini bisa dihadirkan.
Selamat bekerja editor. Nah ini Instagramnya ya, apa sih? Reza_Kacim. Reza_Kacim. Kalau di Instagram apa? Reza Agung N gitu. Iya, dulu. Sekarang nggak aktif? Nggak aktif. Yang itu nggak aktif. Sampai nangis anak kecil juga. Ya Tuhan, kenapa podcast saya ini? Ya Tuhan. Soalnya ini udah lumayan lama ya, jadi kita mau di sesi terakhir aja. Dan ini berhubungan dengan konten Kacim. Kenapa saya tadi tanya Instagramnya? Yang sekarang Kacim setelah putus dari kesekian kalinya, berapa? Berarti belasan lah, Pak. 17 ada. Asik. Kesekian belas kalinya Reza Kacim mengalami patah hati dengan seorang wanita yang dia mencoba untuk mencintainya dengan lucu. Jadi nanti mah nyari istri, nyari pasangan jangan Anda mencoba lucu, tapi mencobalah untuk meyakinkan dia bahwa Anda bisa menafkahi dia dengan baik. Yang penting. Oke, tidak apa-apa. Ayahnya merosting, anaknya merosting. Saya mau menjawab Tidak apa-apa. Aduh. Ya. Nah ini Kacim sering bikin puisi-puisi. Bahkan sebelum pandemi ya kita pernah bikin malam puisi. Malam puisi, anjir. Kacim itu berapi-api dengan karena dia seorang mahasiswa, ya pasti puisinya puisi-puisi mahasiswa yang apa ya, menentang apa. Anjir, menentang. Tapi Mbak inget tuh pas bikin puisi di WJS nu ngadadak yang bahkan abah teu nyiapkeun musik, urang teu nyiapkeun puisi, ngalir we. Iya. Jika bae aing mah da lain jang marane gitu, jang aing. Dan itu pecah. Tapi anjing nah kieu gitu. Nah. Dan nanti bisa dilihat kontennya di Reza_Kacim ya, buat teman-teman yang suka puisi juga. Dan mudah-mudahan setelah podcast ini ada yang nonton terus suka. Tapi harus cewek ya, jangan laki-laki. Sekarang saya nerima cowok. Karena ya cowok jeung cowok mah ngarti, Bah. Anjing mun nongkrong ge ngarti meureun cai. Moal tidak ada salah paham lagi anjing. Jeung awewe salah paham jeung lalaki mah pada ngarti. Nah, ini di puisinya apakah harus lucu enggak, Cim? Kalau saya tuh biasa bikin puisi ya, Bah. Bikin puisi sesuai apa ya? Mood. Bukan mood. Si premisnya tuh sama tentang cinta. Kalau saya bergeraknya di cinta. Beda lagi dengan Uji, dengan Heri, dengan Abdar kan bergeraknya berbeda arah gitu. Kalau cinta, saya berpikir bahwa saya punya pengalaman dan saya bisa menanggungjawabkan apa yang saya tulis. Maka lebih enak juga. Dan berbicara betul. Harus lucu itu gimana timing sih. Kalau nemu ya jadi lucu, kalau enggak ya jadi puisi biasa. Tapi waktu di malam puisi itu bukan cinta loh. Ya, karena waktu itu saya berpikir bahwa saya bikin puisi itu bisa enggak selalu harus menyentuh hati wanita. Tapi jadi senjata juga untuk para pemimpin, para orang-orang birokrat lah. Asik. Jangan ngeremehin saya karena bikin puisinya cinta-cinta. Saya juga bisa menyentuh kalian. Asik. Terus sebagai peringatan aja gitu. Asik. Mantap. Oke, nanti kita akan coba ya untuk musikalisasi puisi. Jadi kan ini MDC nih, Music Challenge Community. Ayo wae si Mici. Briefing jauh musikalisasi puisi. Dengan Reza Kacim yang lucu gitu. Apakah kita bikin musiknya seperti Tim Low gitu, lucu-lucuan? Enggak kan? Enggak. Tapi kita kan bikin musikalisasi puisi. Nah, saya bikin musiknya, Anda bikin puisinya yang lucu-lucu. Anjir, jangan lucunya puisi ya Allah. Sambil menutup podcast di episode ke-14 kali ini ya, terima kasih buat teman-teman tim Huru Hara yang sudah malam-malam bekerja keras karena banyak musibah untuk episode kali ini. Maafkan ya. Wah, heboh sekali penonton. Ya. Saya juga minta maaf ya, mungkin. Bisa dibantu dulu tim untuk menyiapkan gitarnya ya. Dan terakhir terima kasih buat tentunya tim Huru Hara podcast MDC Ngobrol Aja.
Terima kasih buat WJS, terima kasih buat Stand Up Ciparai, dan tentunya Reja Kacim. Dan apalagi yang harus saya ucapkan terima kasih. Oh ya, terakhir Pelangi Senja, terima kasih juga. Dan untuk soundman Iki yang selalu setia, terima kasih untuk soundnya yang renyah kali ini. Wah, ini seperti sound Point Blank ya. Enak sekali didengarnya. Ya, yang main game sambil ngobrol. Balok tinggal. Anjing tuh bisa main mah gue suwe montong gitu kan. Ya gitu aja. Jangan lupa di follow Instagramnya @musikstalentcommunity dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Musiks Talent Community ya. Di sana ada banyak konten-konten tidak hanya tentang musik tapi dengan talent orang-orang yang banyak punya skill talent tapi tidak banyak orang yang tahu. Iya. Ya, ayo siap. Ayo Cina Ciu. Oke, siap. Ayo Ciu. Siap. Ayo buru atuh siap Michi Junior. Ya gitu aja. Terima kasih, saya Mbak Michi. Saya Reja Kacim dan Viva Lakom tuh orang juga ngefek. Viva Lakom tuh. Ya. Proses cinta, proses mencintai. Harus lucu. Kudu ningali kaluhur bah biasana. Di antara rumputan yang kian lama kian tumbuh, kala itu aku mencintaimu dengan tulus. Hari telah kulewati di mana kau hadir memberikan cerita baru di hidupku. Tapi itu hanya berjalan beberapa waktu. Selepas kau pergi meninggalkan derita, setelah kau terlalu banyak membuat cerita. Kasih, percayalah, selepas kita berpisah di depan Indomaret kala itu, teh pucuk yang kubeli get one buy one get one, kau tak habiskan. Di antara struk Indomaret yang tertulis bahwasannya di situ aku mencintaimu dengan nominal-nominal yang minimal. Di situ pula aku menyadari bahwa cinta tak selamanya melihat nominal. Kian hari kita bercerita di bawah langit yang mulai membiru, di atas motor Vario yang belum lunas cicilannya. Aku mengenakan helm pulpes karena aku tak mau bau sungutku tercium aroma ke hidungmu. Dan kau mengenakan helm Honda yang kacanya longgar tiap kali polisi tidur ku jalani, kacanya maju mundur ambruk. Kasih, itu bagian dari proses perjalanan cinta. Kau masih ingat ketika aku pergi meninggalkanmu, kau menulis tulisan-tulisan di tanganmu menggunakan cutter. Katanya aku jahat, tapi kau menulisnya hajat. Sungguh sakit kasih. Dan kini kita berjalan masing-masing. Setelah sekian lama kita berjalan di jalan yang sama. Aku pergi ke kiri dengan idealisme dan kau pergi ke kanan dengan kapitalisme. Di matamu kini nominal. Cinta tak ada apa-apa jika tanpa harta di hidupmu. Anjing. Anjing belum Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast NCC Ngobrol Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.